Oke, kita bisa mulai ya. Nah, oke, teman-teman, hari ini teman-teman belajar satu ilmu namanya personality profile ya. Apa manfaatnya ilmu ini? Kalau teman-teman belum menguasai ilmu ini, maka teman-teman memperlakukan orang lain sama seperti memperlakukan diri sendiri, betul ya? Padahal tipe orang lain itu macam-macam nih. Sebelum saya masuk, saya ingin kasih ilustrasi begini. Jadi ada sekelompok orang, ya, sekelompok anak-anak muda pengen merencanakan acara renang bersama gitu ya. Kemudian satu orang datang dan tiba di tempat renang, dia ketemu dengan beberapa teman yang sudah ada di situ. Kemudian dia salaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Habis itu lanjut masuk ke kolam renang. Itu ada tipe pertama. Kemudian ada tipe kedua datang. Tipe kedua datang ini dia menghampiri satu persatu, salaman, ngobrol lama, cerita tentang kucingnya, tentang liburannya, tentang apapun diceritakan. Kemudian ketemu orang yang kedua, salaman dengan melakukan cerita yang sama. Sampai akhirnya semua disalami dengan cara seperti itu, sampai akhirnya jam renangnya selesai, pulang semua, dia pulang bareng. Ya. Nggak renang akhirnya gitu. Nah, itu tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga itu datang, say hello aja, halo teman-teman, dia langsung menuju ke kolam renang, keliling aja kolam renang itu, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, kita nggak tahu, mungkin dia menghitung debitnya berapa, kalau nyemplung itu dia bisa renang apa enggak, jadi mempertimbangkan banyak hal. Jadi keliling aja di kolam renang, tapi nggak masuk-masuk gitu. Ya, itu tipe yang ketiga. Nah, ada tipe yang keempat adalah ketika dia datang, tidak menyapa sama sekali, dia melipir-melipir, cari tempat pojok paling gelap, dan dia duduk sendirian di situ. Gitu. Ada yang tipe kayak begitu. Ya, jadi ada 4 tipe orang itu, sehingga kalau kita tahu ilmu ini, maka kita bisa memperlakukan orang itu seperti profil karakternya gitu, sehingga sesuai pas. Sehingga kalau dalam konteks deal gitu ya, kita bisa negosiasi, bisa mengelola emosinya, mengelola segalanya sesuai dengan kemauannya dia, betul nggak? Kalau kita tidak tahu ilmu ini, maka kita memperlakukan semua orang sama seperti kita gitu. Nah, itulah kenapa seringkali ada mispersepsi, konflik, ada apapun. Sebetulnya bukan persoalan yang rumit, karena persoalannya kita tidak tahu dia punya profil karakter apa, kita memperlakukan dia sama seperti kita gitu ya, sehingga tidak cocok gitu. Karena masing-masing ini bisa punya bertolak belakang dan saling berseberangan gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, saya mulai masuk slide-nya. Jadi teman-teman ada 4 tipe personality ya. Ada istilahnya disingkat DISC. D itu mewakili dominan, I itu mewakili influence, S itu mewakili steady atau safety, C itu mewakili compliance ya. Ada 4 DISC. Nah, yang kuadran di atas D dan I itu adalah orang-orang yang outgoing, proaktif. Jadi suka bicara, seneng ngobrol, terbuka gitu ya, outgoing ya. Kemudian tipe yang bawah, kuadran bawah ada C dan S, itu tipe reserve, pendiam, internal, introvert dan sebagainya. Lebih banyak diem daripada ngomong gitu ya. Kemudian sisi yang sebelah kiri saya ya, berarti D dan C itu adalah tipe-tipe orang yang task oriented, orang-orang yang di kepalanya itu hanya ada urusan tugas pekerjaan, to-do list dan lain-lain, cuman kayak gitu. Kemudian sisi yang sebaliknya I dan S ini adalah orang-orang yang people oriented. Jadi dia selalu berpikir tentang orang. Jadi sosial gitu ya, berpikirnya sosial. Dia tidak peduli urusan pekerjaan, tidak peduli urusan to-do list, tapi urusannya adalah sosial. Dia senang bergaul aja. Ya, itu sisi yang kanan. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Nah, nanti setelah beberapa ciri-ciri saya sebutkan, nanti teman-teman saya berharap bisa nebak masing-masing satu persatu, ditebak ya, apa kira-kira. Kenapa? Karena kita sebetulnya bisa lakukan tes untuk mengetahui diri kita, tapi kan keseharian kita tidak perlu tes. Kita mau ngobrol sama Mbak Asri, Mbak tes dicek, Mbak, kan tidak mungkin toh. Ya, jadi kita harus nebak Mbak Asri ini apa gitu, Mbak Fitri itu apa gitu. Ya, jadi dengan ciri-ciri yang saya sebutkan nanti, yang kita pelajari ini nanti, teman-teman sudah harus bisa nebak. Nebaknya dari banyak sisi. Nanti hanya dengar suara saja. Teman-teman melakukan telepon kan, dengan dengerin suara saja tahu, oh, ini orang ini kategori D, ini harus bagaimana kita memperlakukan, betul nggak? Karena tidak semua kita
langsung bisa ketemu dengan klien atau orang lain gitu ya, dengan telepon aja atau ketemu orang, cara duduknya, cara bicaranya kita semua akan tahu dan bisa nebak. Nah, kita coba lanjut. Nah, tipe D ini adalah tipe-tipe leadership, jadi dia tipe memimpin ya. Walaupun tidak diberi otoritas, dia dimanapun memimpin gitu ya. Jadi sudah langsung ambil peran, misalkan contoh nih, kita sekolah dulu kan pernah sekolah ini kelas 1, kelas 2 itu kan, atau kelas 1 SMP deh, atau kelas 1 SMA, itu kan tidak kenal semua, betul nggak? Tahu-tahu tidak ada yang nunjuk kita, pokoknya kita asal mimpin gitu aja kalau kita punya tipe D. Mimpin, ayo baris, ayo, pokoknya ngarah-ngarahin gitu loh. Itu tipe D ya, dominan, orangnya dominan. Nah, orang D ini luar biasa ya. Orang D ini ekstrimnya begini, kita buang dia di tengah hutan aja dia bisa hidup. Ya, orang D itu survivalnya tinggi sekali. Orang yang paling bisa survive itu tipe D gitu ya. Nah, kemudian tipe I. Tipe I ini adalah orang-orang yang banyak teman, orang-orang yang menyenangkan ya. Karena dia tipenya people oriented, dia senang bergaul. Orang-orang ini tipenya menyenangkan gitu ya. Jadi tapi orang ini tipe I ini pelupa gitu ya. Jadi banyak lupa, banyak hal, dia ditipu orang yang sama berkali-kali itu bisa terjadi gitu. Ya nanti kita lihat ciri-cirinya. Kemudian orang S ini orang pendiam, tapi peduli pada orang lain, pendiam ya. Dia lebih banyak diem, lebih banyak batin gitu aja, nggak pernah komentar, jarang komentar. Kalau suruh ngomong juga nggak pernah mau ngomong gitu ya. Tapi ini S ini tempat curhat yang paling enak. Jadi ini sebagai sahabat enak sekali gitu ya. Jangan sampai salah curhat ke orang D, bisa dimarahi itu, bisa di syuting malahan ya. Jadi S itu tempat curhat. Kenapa? Tipikal tempat curhat itu ya dia diem dengerin gitu. Nah, ini tipe S itu diem dengerin gitu. Tapi karena dia diem dan dengerin, maka dia bisa membaca karakter orang dengan sangat cepat gitu. Oh, orang ini akan memanfaatkan saya, oh orang ini akan menjuali saya, oh orang ini akan melakukan itu, dia terasa banget, peka sekali ya, tipe S itu. Ya, yang kalau buat saya yang paling berat itu ketemu tipe S gitu ya, karena dia itu batin tok gitu ya, batin tapi tajam sekali, dia bisa setiap kata kita itu dia bisa cerna, dia bisa menginterpretasikan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tipe C ini adalah tipe orang yang perhitungan, kalkulatif ya. Jadi ini tipe-tipe orang yang tipe data ya. Tipe data itu ya pokoknya dia suka data, suka grafik, suka apapun lah. Mengingat nomor telepon itu bisa ingat banyak nomor gitu ya. Mengingat nomor rekening banyak orang itu bisa ingat gitu ya. Pokoknya tipe data. Ya, tipe data ini. Kalau ngomong selalu pakai data. Kalau ditawari umroh dia harus lihat brosur. Kalau nggak lihat brosur dia nggak bisa percaya, nggak bisa percaya omongan gitu, nggak bisa. Ya, jadi dia harus ada data gitu ya. Itu tipe C gitu ya. Nah dari sini belum masuk jauh nih. Kira-kira sudah bisa nebak dirinya sendiri dulu belum? Sudah ya. Ya, jangan ngomong dulu ya, nanti harus nebak-nebakan gitu ya. Nah saya pengen perdalam lagi supaya teman-teman bisa lebih tajam ya. Nah kita, kok hilang? Kita bahas satu persatu. Nah, ini kira-kira gambar yang mewakili masing-masing profil karakter. Ya, ini tipe D itu kayak gitu. Tipe D itu. Bisa bayangin kan kira-kira kayak apa orangnya? Ya, tipe D itu. Itu lihat jam gitu ya, tipe D gitu. Jadi lihat orang itu udah langsung tahu, oh ini tipe D. Tipe S itu, tipe I itu yang senyum itu. Tipe I ya, tipe I ya. Saya nggak punya pointer, ada yang punya pointer nggak sih? Tipe I ya. Kemudian tipe S ini Mahatma Gandhi. Tipe S Mahatma Gandhi itu tipe S banget, mewakili sampai gambarnya ada di mana-mana. Bayangin dia melawan perang aja dengan gayanya dia tipe S. Bayangin, perang itu nggak melawan gitu loh. Perang itu diem, duduk diem, nggak ngomong, nggak teriak, nggak melakukan apa-apa gitu. Tipe S itu kayak gitu ekstrimnya ya. Kemudian tipe C itu kayak gitu. Itu apa itu? You mikir banyak hal, dipikir terus gitu ya. Tipe, jadi gambar itu udah bisa melihat ya. Nah sekarang lihat wajah-wajah udah bisa kelihatan nggak? Yang tipe, karena nggak ada yang ekstrim di sini ya. Jadi agak susah kalau hanya lihat wajah. Tapi nanti kalau lihat cara senyumnya akan kelihatan gitu ya. Nah,
Kita lanjut, ini ciri-ciri plus minusnya kita bahas detail ya. Tipe D, seperti tadi saya cerita, ini orang ambisius ya, ambisinya gede banget. Egonya tinggi, ambisinya besar, suka mengambil resiko. Seringkali nggak pakai otak gitu ya. Jadi mutusin dulu, salah pikir kemudian, itu tipe D. Tapi nggak ada tipe D, nggak ada yang jalan, nggak ada roda penggerak, nggak ada. Kalau nggak ada tipe D ini semua alon-alon gitu, nggak ada yang jalan gitu ya. Orangnya efisien, menekankan pada hasil. Kemudian tidak sabaran, orang D itu ya. Kemudian dia tidak suka status quo, ingin perubahan terus-menerus, ingin berubah. Makanya orang D ini harus di-challenge gitu ya, dikasih tantangan, dikasih challenge, dikasih masalah itu, ya dia environment-nya seperti itu, tipe D itu. Kemudian dia bisa multitasking, dia melakukan banyak hal sekaligus gitu ya. Melakukan banyak hal sekaligus itu ya ngetik, ya sambil telepon, ya sambil ngobrol dengan temannya di depannya bisa. Kalau ibu rumah tangga itu bisa goreng sambil gendong bayi sambil apa? Nyambil setrika, ya gak mungkin setrika anu Mas. Jadi pokoknya dalam satu waktu itu dia bisa melakukan banyak hal gitu ya. Itu multitasking gitu ya. Tidak semua orang bisa loh, hanya tipe D loh yang bisa kayak gitu. Jadi kemudian orang D itu suka berkonfrontasi. Kalau tidak cocok langsung gitu ya, langsung jeplak gitu. Pokoknya tipe D itu kayak gitu, senang berkonfrontasi. Berbanding terbalik dengan tipe S. Tipe S itu dia bahkan didolimi aja, tidak apa-apa, aku ngalah gitu. Nyerah gitu ya, tipe S itu. Kemudian tipe D itu suka kemenangan. Jadi kalau kita main ke rumah orang tipe D itu banyak foto-foto, misalkan salaman sama presiden, ya dia suka penghargaan kayak gitu. Dia punya penghargaan menang apa, itu selalu dipasang itu. Itu tipe D ya begitu itu, tipe D itu. Apakah DISC masing-masing tipe ini ada yang salah dan benar? Enggak ada yang salah benar. Ini tipe personal profile, karakternya begitu, enggak ada yang salah. Seringkali ketika kita ini tipe yang berlawanan, kita selalu menjudge orang, oh ini kok gini ya, salah gitu ya. Karena acuannya diri kita, padahal sesungguhnya nggak ada yang benar dan salah. Ini adalah karakter yang ada di masing-masing orang gitu. Kemudian kalau dalam keluarga, D ini seorang pemimpin yang hebat, pemimpin gitu ya. Nah kalau kebetulan suami istri yang D istrinya, maka dia memimpin keluarga gitu ya, bukan dipimpin suaminya, dia memimpin keluarga gitu. Ya, saya sudah sering melihat kayak gitu banyak sekali. Ya, jadi suaminya ya kerja, sama suaminya juga hebat juga. Saya punya teman ya, kebetulan karirnya luar biasa. Namanya Busri, teman kuliah. Dia Busri itu menjadi presiden direktur di perusahaan bank di Singapura. Ya. Suaminya itu presiden direktur juga di perusahaan garment. Dua-duanya presiden direktur. Tapi ya istrinya pindah ke Singapura, suaminya suruh keluar kerja. Kamu ikut saya ke Singapura. Ikut, berangkat dia. Di Singapura akhirnya jualan, buka warung dia di Singapura, warung Indonesia. Ya, jadi yang mimpin keluarga adalah istrinya karena D, suaminya S kebetulan. Ya sudah, klop sudah. Jadi sudah nggak bisa bantah, sudah nggak berani bantah gitu. Ya. Kemudian hebat dalam mengatasi krisis. Jadi yang memenangkan krisis-krisis ini orang-orang tipe D ini, karena dia kuat. Makanya kalau dia dibuang ke hutan itu bisa hidup gitu. Kemudian tipe D ini bisa menjadi pengingat bagi yang lain. Ya, jadi dia mengingatkan untuk on track dan seterusnya. Kemudian karena dia tipenya task oriented, dia konsentrasinya pada tugas gitu. Di rumah pun juga seperti itu. Jadi dia tugas di rumah gitu ya. Jadi bahasanya itu bahasa kosakatanya kosakata tugas gitu ya. Kemudian suka persaingan. Jadi persaingan itu environment buat dia. Kemudian visinya jauh ya. Jadi bisa melihat visi jauh ke depan gitu. Bekerja maksimal. Bisa bekerja melampaui batas kemampuan ya, overload. Jadi udah biasa orang tipe D melakukan itu. Karena dia di hutan aja bisa sendiri gitu ya. Dia bisa menyelesaikan semua tugas itu sendiri gitu, tipe D gitu ya. Nah, sekarang kelemahannya apa tipe D ini? Jadi masing-masing itu punya kelebihan dan kelemahan gitu ya. Jadi tidak ada yang semuanya lebih, tidak ada. Semua punya plus dan minus. Kemudian kelemahan tipe D apa? Tipe D ini merasa memiliki otoritas lebih. Seperti tadi saya ceritakan di awal, dia nggak memiliki otoritas saja bisa mimpin teman-temannya, bisa nge-range teman-temannya. Padahal belum ditunjuk nih ketua kelasnya siapa, ketua grupnya siapa, dia ngatur aja gitu sendirian gitu ya. Jadi bisa begitu tipe D itu.
Dan itu tidak disukai semua orang, betul nggak? Orang nggak saling kenal, tiba-tiba ada satu orang menonjol ngatur-ngatur ki sopo iki kan gitu ya. Apa mana ketemu tipe D yang lainnya, wah bisa tukaran itu. Kemudian satu lagi saya pengen share. Ilmu ini luar biasa loh ya. Saya sudah membantu teman, termasuk salah satunya adalah staf kita dulu yang sekarang udah keluar. Itu dengan ilmu ini saya membatalkan perceraian mereka, tidak jadi cerai gitu. Kenapa? Karena di rumah tangga itu tukaran terus, tipe D dan tipe S. Yang S kalah merasa dianiaya sampai lapor orang tuanya, sampai di sidang tidak karu-karuan lah pokoknya. Akhirnya dua orang itu saya suruh ngadep ke saya training ini, bayangin. Setelah training ini selesai, oh karena saya S ya Pak? Iya, dan suami saya D, ya betul, makanya suami saya itu kayaknya bentak-bentak tiap hari. Enggak, karena memang suaranya keras tipe D itu, gitu ya. Jadi bisa, enggak perlu ke pengadilan, enggak perlu ke apa, ngadep ke saya, dan itu jam 12 malam, saya gambarnya di belakang kaca mobil tuh, di jalan. Gitu ya, karena saya keluar, dia suruh masuk, enggak mau gitu ya, di jalan itu, jam 12 malam itu, saya gambar itu. Setelah saya selesai itu, besok enggak, sampai hari ini enggak cerai. Luar biasa enggak? Ini ilmu luar biasa ini. Kemudian tipe D itu suka debat ya, suka berargumen. Ini ya tipe-tipe kelemahan ya. Jadi kelemahan. Jadi dia suka mendebat, ada apa aja dipertanyakan gitu ya. Kemudian buat dia rutinitas itu membosankan. Dia enggak mau status quo, enggak suka. Berbanding terbalik dengan tipe S. Tipe S itu enggak suka perubahan. Maunya ya seperti ini aja, status quo gitu ya. Enggak berubah-berubah. Kemudian multitasking itu sekaligus kelebihan dan kelemahan gitu. Kenapa? Karena karakter otak itu sebetulnya dia tidak bisa melakukan satu pekerjaan double-double, hanya satu tas aja gitu. Nah, kalau dia melakukan banyak hal, maka hasilnya pasti tidak akan baik gitu ya. Multitasking itu menjadi kelemahan sebetulnya. Kemudian mengabaikan resiko ya, makanya sering saya bilang nggak pakai otak gitu ya. Sering mengabaikan resiko yang potensial. Keras kepala, nah ini keras kepala. Kemudian sering berbicara tanpa berpikir. Lah ini sudah nggak pakai otak memang. Sering kali begitu. Dan saya sudah sering melihat banyak sekali orang gitu ya. Bukan pendengar yang baik, susah diajak mendengar itu susah gitu ya. Bukan pendengar yang baik. Mengabaikan pendapat orang lain karena dia dominan mengabaikan pendapat orang lain. Karena meeting, rapat itu biasanya memutuskan sendiri, tidak mau dengar orang lain gitu ya. Kemudian mengabaikan pendapat orang lain, frustasi bila melihat orang lain bergerak lambat gitu ya. Janjian itu orang ini tidak bisa lebih dari 5 menit nunggu. Ya wes. Kadang 2 menit tinggal gitu aja. Jadi ya problem maker-nya itu tipe D di semua tipe itu. Problem maker-nya itu tipe D. Tipe D ini selalu bikin persoalan. Problem maker bukan problem solver ya, problem maker ini. Jadi tipe D itu selalu bikin masalah dan hampir semua orang yang dalam rumah tangga, keluarga yang cerai atau konflik ini mesti melibatkan tipe D. Saya belum pernah melihat ada konflik atau apapun atau perceraian dalam keluarga melibatkan S atau C aja. Pokoknya mesti ada yang D gitu loh. Entah siapa yang D, pokoknya mesti ada dua pihak itu yang D. Ini problem maker memang D ini ya. Nah, oke, kita sudah ada yang sadar tipe D? Banyak. Udah mulai banyak ini. Nah, kemudian I ya. I ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Dia sangat ramah sekali. Jadi tipe ini adalah orang-orang yang sangat menyenangkan gitu ya. Sangat antusias. Jadi ramah terus antusias. Bayangin kan menarik banget orangnya. Ramah antusias. Bukan ramah terus lemes gitu loh. Enggak. Ramah tapi antusias. Dia suka menciptakan persahabatan. Jadi makanya salaman terus kemana-mana. Jadi tapi dia tidak teratur. Hidupnya itu tidak teratur. Tidak bisa teratur ya. Tidak bisa teratur, tidak bisa rapi. Kemudian nanti itu di kelemahan ya. Orangnya optimis terus gitu ya. Suka memberi dorongan dan memberi semangat pada orang lain. Hanya ngomong doang ini, memberi semangat, tapi dia sendiri seringkali gagal dalam banyak hal gitu. Orang S ini adalah orang-orang yang paling sering tidak menyelesaikan tugas dalam bidang apapun gitu ya. Jadi I. Nah, kemudian I dalam keluarga, individu yang partisipatif ya, pembicara yang hebat.
Kalau kita punya teman I itu dia suruh tampil aja nggak usah dikasih topik, dia bisa cerita 3 jam 4 jam itu bisa jadi pembicara. Nggak usah dikasih topik gitu. Dia bisa meng-create topik sendiri dan pasti menarik gitu. Ya, itu tipe I. Dia pembicara yang hebat. Sikapnya positif, orang lain senang dengan dia. Jadi tipe I itu menyenangkan sebagai seorang sahabat teman. Kuat dalam pencarian ide. Ini kalau di dalam kemarin teman-teman sudah pernah ngetes ya. Kebanyakan orang I ini adalah orang kreator. Kalau di Sio Kaya kemarin itu, kebanyakan dia ada di level atas, orang kreator. Jadi dia punya ide aja, tapi susah banget. Dia kalau tidak didampingi oleh orang bumi, orang bawah, tidak pernah bisa menyelesaikan apapun. Idenya sebatas ide aja, nggak pernah jadi apa-apa. Itu tipe I gitu ya. Kemudian dia memberikan arah dan petunjuk bagi keluarga ya. Nah ini penting, keberhasilannya perlu didukung oleh anggota keluarga atau anggota tim. Dia tidak bisa berhasil sendirian, tidak bisa. Tipe I itu. Ya karena itu tadi idenya cemerlang, idenya hebat, tapi tidak pernah bisa diselesaikan. Karena memang dia bukan tipe yang bisa menyelesaikan tadi. Dalam situasi yang tidak terduga, mampu merespon dengan baik. Tipe I itu. Kemudian kelemahannya apa? Ceroboh, tidak bisa detail, nggak bisa rapi. Ceroboh ya. Jadi kalau kita suruh ke Alfamart depan itu, Mbak, ke Alfamart, Mbak, kita pesen 5 aja, nanti lupa semua dia. Nggak hanya satu pun yang ingat, harus dikasih catatan gitu. Ya, tipe I itu segitunya gitu ya. Jadi itu bukan orang bodoh loh ya. Kadang-kadang saya dulu pernah bodoh-bodohin orang kayak gitu. Mosok 5 lali gitu. 5 satu pun enggak, bukan, karena memang tipenya begitu dia. Dia melupakan gitu aja. Makanya dia orang I ini banyak sering ketipu orang yang sama berkali-kali itu enggak sadar gitu. Ada orang yang kayak gitu? Oh, saya punya adik itu tipe I itu ya, ditipu temennya itu berkali-kali gitu. Dan orang yang sama pula gitu, sampai akhirnya keluarga yang turun tangan itu. Sudah kalau kamu ketemu orang ini enggak boleh gitu. Karena ya tipe I itu. Adik saya itu bawa truk aja pulang itu bisa naik bis gitu. Lupa dia bawa truk gitu. Ya, jadi separah itu ya tipe I itu. Itu yang I-nya tinggi sekali ya. Coba lihat nih, bisa tidak melanjutkan suatu proyek, suatu pekerjaan, suatu apa, kasih tugas itu, dia semangat di awal, nanti kalau sudah mulai jalan itu dia bisa tidak menyelesaikan. Tidak menyelesaikannya itu bukan karena tidak mampu, dengan sengaja dia wis wegah gitu loh. Sengaja, memang karena artinya itu sadar dia tidak menyelesaikan, bukan terus karena kesulitan, mentok, tidak bisa diselesaikan, bukan begitu gitu. Ya. Kemudian dia itu mut-mutan, orangnya gampang berubah-ubah ya emosinya, dia mau mendengar saat mood saja. Nah, orang I itu suka popularitas. Dia terlalu mendengarkan apa kata orang, itu agak beresiko ya. Jadi dipikir terus apa kata orang, pakai baju gitu, mikir nanti apa kata orang ya, bukan dia nyaman apa enggak, apa kata orang gitu nanti. Jadi itu tipe I. Dia sulit merencanakan dan mengontrol waktu, sudah enggak bisa, enggak tahu ukuran dia wong. Konsep waktu enggak punya, konsep rapi enggak ada, dan hal-hal seperti itu, detail-detail enggak bisa dia. Jangan ngasih tugas membuat perencanaan, ngatur jadwal kepada orang I, berantakan. Ya. Terlalu peduli pada pendapat orang lain. Nah ini ya, jadi dia terlalu mendengarkan kata orang, itu yang agak repot. Bisa tidak memenuhi deadline atau menunda ya. Jadi tipe I kayak begitu. Persuasif. Jadi kalau di seneni itu alasan itu ya. Pokoknya pinter lah pokoknya dia. Bayangin dikasih panggung itu dia bisa pidato dengan sangat menarik gitu. Temanya apa dia nggak tahu, bisa selesai. Kemudian terlalu percaya pada orang lain. Jadi totalitas percaya, wis nek percaya gitu. Ya, jadi dihapusi pun dia sudah lupa. Toleransinya tinggi sekali ya. Dan dia tidak menyukai konfrontasi. Rata-rata orang kanan itu tidak menyukai konfrontasi ya. Jadi lebih baik dia ngalah gitu. Ya. Tipe I. Nah, kemudian sudah ada 2 loh ya ini. Sekarang tipe S, TD. Orangnya setia. Nah, setia, tenang, pendengar yang baik. Nah, ini sikap pendengar yang baik ini yang jadi tempat curhat yang paling enak tipe S itu ya. Karena dia kuat gitu loh, dengerin orang nangis, dengerin orang marah-marah itu dia kuat. Makanya orang S ini harusnya jadi S, jadi CS yang paling ini. Jadi dia sabar gitu ya, tipe S itu. Tapi suka mendukung dia, mensupport ya. Sebagai teman ya menarik juga, mensupport. Kemudian suka mengalah gitu.
suka mengalah. Tingkat kepercayaannya tinggi, posesif ya. Tahu posesif ya? Posesif itu merasa memiliki tapi terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian sulit menerima perubahan, lambat beradaptasi ya. Lambat beradaptasi. Kemudian suka membangun relasi, membuat orang lain merasa seperti dirinya. Mencari jalan yang termudah dalam sesuatu. Ya, jadi agak berat men-challenge orang S itu ya. Jadi orang S itu memang agak, saya pribadi merasa dari 4 tipe ini tipe mana yang paling sulit dikelola itu tipe S ya. Karena kita nggak tahu maunya dia nggak mau bicara gitu. Lebih baik dipendam dan kita harus nebak-nebak gitu. Tipe S itu seperti itu. Kemudian dia logik sekali, dia menggunakan akal sehat. Dia selalu bergantung pada orang lain karena tidak bisa membuat keputusan itulah. Nah, misalkan kita di warung gitu, yuk kita makan apa, ditanya satu-satu. Kamu makan apa, Mbak? Kamu makan apa? Gitu selalu gitu. Yes, aku ikut ya wes, es teh ya wes ini gitu ya. Jadi agak susah membuat keputusan gitu ya. Kemudian kebersamaan menjadi identitas dalam kelompok. Jadi itu penting ya buat teman. S itu suka dalam bersosialisasi, tapi dia tidak suka tampil. Dia harus menyendiri. Dia tidak mau terkenal, dia tidak mau menonjol gitu ya. Beda dengan tipe D. D itu maunya menonjol gitu. Jadi kalau di kuadrannya kan bertolak belakang ya. Nah, bertolak belakang itu agak beresiko untuk konflik banyak itu. Termasuk S dengan C, nanti kita lihat S dan C. S dan C itu tukaran. Dalam keluarga saya, adik saya 2 itu, 1 S, 1 C. Itu tukaran seru itu. Jadi seru banget gitu. Yang satu nuntut sesuatu, yang satu lho aku raiso ngono iki guys. Ndak karu-karuan pokoknya, ndak ada habisnya itu. Ya, sekarang kelemahannya. S itu menghindari konfrontasi ya. Bahkan begini. Sesuatu yang menjadi haknya dia pun dia ndak berani untuk ngejar, untuk memaksa ya. Walaupun itu haknya gitu ya. Dia lebih baik memilih mengalah aja. Kelihatannya menyetujui tapi masih meragukan. Ini loh agak susah tuh diskusi sama ini. Termasuk nanti dengan customer itu kelihatannya setuju, trial closing, buying signalnya oke, tapi ternyata belum gitu. Nah, rada angel lah. Paling mudah jualan sama tipe D, yo ndak gitu, kelihatan banget gitu. Nah, ndak itu ya wis mukanya musam semua sudah. Ya. Kemudian menolak atau sukar menerima perubahan ya. Jadi tidak suka ada perubahan itu tidak suka. Dia maunya status quo, nyaman sudah. Karena ya itu tadi tidak mudah berubah. Tidak mau memegang peran sebagai pemimpin. Jadi kalau disuruh tampil jadi ketua kelas itu bisa sakit seminggu dia. Ini ya, sakit panas. Dulu ada tuh teman sekolah yang kayak gitu, ditunjuk jadi ketua kelas, nggak mau dipaksa, akhirnya besok nggak masuk seminggu sakit gitu ya. Ya sampai segitu gitu ya. Ya itu tipe S itu sampai segitunya. Nggak berani konfrontasi soalnya. Sensitif terhadap kritikan, nggak boleh dikritik ya. Tipe S itu sensitif sekali gitu ya. Bahkan dia bisa menyimpan dendam gitu ya. Dendam. Karakter saya pernah baca di Jepang itu tingkat orang bunuh diri paling tinggi ya tipe S. Ya karena terlalu menyimpan dendam, nggak bisa dikeluarkan. Kemudian ngalah terus gitu ya, mana bisa kuat terus-terusan begitu ya. Terlalu posesif ya pada orang yang dekat, susah menekankan prioritas gitu ya. Butuh waktu untuk beradaptasi ya. Jadi kalau diajak maju, diajak bergerak, punya ide itu biasanya yang buri dewe. Ngeri tapi melu gitu. Tapi ya itu tadi, nggak mau ambil peran, pokoknya ngikut gitu aja gitu ya. Bisa menyimpan dendam ya, teman-teman S itu ya harus dijaga. Kalau kita punya teman S itu harus dijaga. Sing enak itu punya saudara atau teman I, wis dilok nih ya, ndak gampang sakit hati, lali, diutangi sesuk lali gitu. Nah, wis enak itu. Ya, tipe C sekarang. C ini perfeksionis ya. Orangnya hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Kecenderungan tipe C ini adalah curiganya berlebihan. Curiga terhadap apapun gitu. Curiga terhadap apapun.
Jadi tipe C ini kalau dia mau berbisnis ini biasanya tidak pernah mulai, ya. Kalau tidak dipaksa keadaan itu tidak pernah memulai karena pertimbangannya banyak sekali. Ya, dia butuh data untuk memulai. Kemudian orangnya etik itu taat aturan ya, etik. Jadi tidak pernah berani melanggar aturan gitu ya. Lampu merah itu ya wis betul-betul tidak berani dia. Kalau keliwat gitu, kalau kita bablas ya, dia mundur gitu. Tidak pernah berani melanggar aturan. Nah, itu berbahaya juga kayak begitu itu. Ya, kemudian sensitif sama seperti S ya, karena tipe bawah itu tipe introvert ya, tipe reserve ya. Jadi dia sensitif banget. Dia akurat, jadi hitungannya mantap. Memang orang data ini, tipe C ini ada tipe data. Orangnya faktual. Dia butuh banyak penjelasan, ya. Butuh banyak penjelasan. Jadi dia tipe orang yang bukan bertanya tapi mempertanyakan. Jadi setiap statement itu dipertanyakan itu supaya mendapatkan klarifikasi yang sangat jelas gitu. Itu tipe C. Jadi ngobrol sama tipe C, diskusi sama tipe C itu ya angel juga gitu. Sing paling enak itu sama tipe I. Wis toh, enak wis. Ngono selesai sudah. Wis. Tipe C ini waduh tuntutannya banyak gitu ya. Tuntutannya banyak gitu. Mempunyai banyak pertanyaan untuk dipertanyakan ya. Jadi dia bukan bertanya tapi mempertanyakan. Mempertanyakan itu menguji ya. Menguji apakah benar gitu ya. Karena dasarnya kehati-hatiannya itu gitu. Dia organisator alamiah. Jadi dia bisa membuat planning, mengatur jadwal, membuat perencanaan itu hebat sekali. Dia suruh ngoreksi draft perjanjian kerja, putusan hukum itu wah setebal ini itu dia bisa satu kata per kata itu bisa bener gitu. Ya, jadi orang-orang administrator itu harusnya di sini. Kemudian dia bisa menciptakan dan memperbaiki aturan yang ada. Perhatian pada detail. Jadi dia detail sekali orangnya. Kemudian selalu mengevaluasi pencapaian dalam keluarga atau tim. Dia dievaluasi pencapaiannya itu. Kurangnya di mana dia tahu salahnya gitu. Makanya yang enak itu adalah tipe D dengan tipe C. Tipe D itu asal jeplak, tipe C yang ngoreksi gitu. Ya. Tipe D membuat banyak kesalahan, yang benerin tipe C gitu loh. Ya. Nah, menanyakan pertanyaan yang penting itu sama seperti mempertanyakan ya, mempertanyakan. Kemudian penekanannya pada kualitas. Tipe C ini juga orang yang minded pada kualitas. Apapun itu harus berkualitas gitu ya. Dia lebih baik punya satu tapi berkualitas daripada punya banyak barang gitu ya. Kemudian menganalisa hambatan atau rintangan yang akan terjadi. Dia bisa kayak begitu ya. Kelemahannya adalah mudah tertekan, orangnya murung, kaku gitu ya. Orang-orang keuangan biasanya banyak tipe C ini. Makanya ya rodok ketus-ketus gitu kan, ngomongnya ketus. Ya memang itu kewajibannya dia harus begitu gitu. Kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk bertindak. Sama seperti IS tadi ya, dia ngikut aja gitu ya. Sulit menerima perubahan, mudah curiga sama orang lain. Kebalikan sama SI ya, I itu sudah betul-betul extra loss pokoknya. Nah, ini ekstra ketat ini ya, ekstra hati-hati. Kemudian sensitif ada kritikan dan terlalu perasa ya, sama bisa menyimpan dendam juga. Jadi sama tipe bawah hati-hati. Orangnya tidak tegas dan sering mengambang, nggak jelas pokoknya. Dan tidak bisa membuat keputusan, ragu-ragu, cenderung menghindari resiko. Nah ini memang jarang tipe C yang jadi pengusaha jarang, tapi ada yang berhasil juga ada gitu, tapi jarang gitu karena karakternya itu peragu gitu ya. Nah, tipe C. Nah, ini sudah ciri-ciri dasar ya. Nanti saya akan jelaskan ciri-ciri yang lebih detail ya. Sebelum masuk ke situ nanti teman-teman kalau sudah masuk ke situ lebih mudah nanti nebak orang. Nah, sekarang sudah bisa nebak saya ini apa kira-kira? Ada yang di luar D ada nggak? Kayaknya sih kalau menurut saya lebih ke I. Saya I. Saya I dari mana Mas kira-kira? Cara Bapak kayak misalnya lebih ke ramahnya sih Pak menurut saya. Ya, saya ini memang master trainer di sini. Jadi saya bisa jadi I, bisa jadi S, bisa jadi C, tergantung kebutuhan gitu. Tapi alaminya kan kelihatan toh.
Alaminya kelihatan. Saya alaminya DD yang tinggi sekali, notok gitu ya. Lainnya enggak ada gitu. Harusnya ada tapi kecil sekali gitu. Jadi D ya. Teman-teman kalau tahu ya, saya itu paling ekstrim di D-nya. Saya itu, Mbak Fitri mungkin tahu, teman-teman yang baru pasti belum pernah tahu. Saya ini bisa mecat sales yang terbaik ya Mbak. Sales yang lolos challenge, berangkat umroh itu sore pulang saya ke kantor itu pecat langsung. Kenapa? Karena ya provokatif enggak ini. Jadi saya itu bisa kayak gitu. Ya jadi bayangin, saya enggak peduli, enggak pakai mikir, nanti dikoreksi sama Budia. Nah, Budia itu apa kira-kira? Budia itu C, kuat sekali. Jadi itu saya banyak membuat kesalahan, Budia yang ngoreksi terus gitu. Jadi saya beruntung, saya punya backup gitu. Saya pokoknya enggak takut sekarang, asal jeplak aja, nanti Budia yang ngurusi gitu. Jadi udah kayak gitu. Saya kalau buat perjanjian ini oke gitu aja saya. Nanti tak share ke Budia pun, cek gitu. Nanti koreksi sama dia. Gitu. Jadi komplit. Cuman ya itu tadi, Budia itu ngeremnya notok, dirempol pokoknya saya itu. Jadi makanya kampasnya jebol juga gitu. Nah iya apa? Saya itu ngegas terus, Budia ngerempol wis. Dari satu sisi ya rada berat gitu. Jangan dipikir saya kelihatan harmonis gitu ya. Di rumah tukaran terus saya. Bayangin, dia statusnya kalau di kantor bawahan, di rumah istri. Kalau di kantor saya suruh apa-apa dia kerjain, di rumah nolak terus, bayangin. Tukaran terus saya ini. Jadi saya D kuat, Budia C. Waduh wes pol itu. Ya, jadi nah ini Mbak Fitri apa coba ditebak? D. Kok tahu D kenapa? Gak mau ribet. Ya, jadi coba sampai di sini deh, saling nebak deh. Saya sebut nama, nanti ditebak. Mbak Asri apa? D. Dari mana tahu D? Semua berada di mana? Ya, jadi saya relatif tidak banyak bergaul tapi tahu gitu ya. Nah, Mbak Im apa? I. Antusias. Hah? Antusias. Semangat gampang lupa ini. Berarti harus di backup administrasi yang rapi itu. Karena orang ini tidak bisa administratif. Ya. Kemudian Mbak Fira? D. Kayaknya enggak deh. Enggak, bukan S. Antara C sama D. Iya. D sama C. Kombinasi C, D. Dalam. Ambisius, tapi detail banget Pak. Kadang Nah, makanya saya dulu tuh berdebat sama Budia. Enggak mau, saya mau cari tipe D gitu. Enggak, ini cocok ini. Cocoknya sama dia gitu. Kalau enggak C ya S. Ya. saya ada Pak, ada D-nya. Jadi Ya memang karena begini ya, tidak ada tunggal itu enggak ada, mesti ada ikutannya mana. Jadi mesti detail banget Pak. Lebih kecil. Detail kan? Jadi saya selalu kadang dikoreksi sama Mbak Iris sering banget ya. Ya, makanya kalau enggak C ya S gitu. Karena saya kok enggak melihat sisi outgoing-nya belum pernah lihat. Belum lihat gitu. Enggak tahu teman-teman kan lebih dekat ya. Saya kan ngamati dari kaca aja, dari jauh dan enggak kelihatan gitu. Mbak Rani apa, Mbak Rani? S Pak, S. S. Oke. Mas Hilmi. Jadi gini teman-teman ya. Saya tidak pengen teman-teman tes di awal karena kalau tes nanti tahu detail betul ya. Dominan pertama apa, dominan dua apa, ketiga apa nanti teman-teman. Tapi karena teman-teman ini kan sales, teman-teman ini berhubungan dengan orang dan harus langsung nebak orang ini apa. Kita harus langsung menyesuaikan gitu ya. Jadi coba bayangin teman-teman ketika I ketemu prospek tipe C. Janjian bleset. Ya, tipe S kan bleset. Kemudian brosur gak digowo terus ngomong tok ya. Wis gak percaya orang C itu, wis gak percaya, mentah semua nanti akhirnya gitu ya. Jadi itu loh kenapa kita itu harus tahu ini itu karena itu gitu supaya kita bisa menyesuaikan diri. Rasio dengan kita mengetahui ilmu ini tingkat pendekatannya bisa jauh lebih cepat, lebih enak, lebih bagus ya dibanding kita tidak tahu ilmu ini gitu. Kemudian untuk bisa kita memahami ilmu ini ditambah satu buku lagi yang namanya Skill with People, punyanya Les Ghibli, nanti di-share Mbak Fitri ya.
Jadi itu harus dibaca supaya teman-teman lebih tajam gitu ya. Lebih mendalami ini dan cara berkomunikasinya juga lebih bagus. Ya, nah ini tadi ya, ini melihat internal dan eksternal. Orang-orang DISC itu internalnya di dalam lingkaran itu dia dominan, I itu interaktif, orangnya interaktif. Ya kalau interaktif kan kayak hiburan, toh kita seneng gitu, makanya sama dengan orang I itu. Kemudian orang S itu suportif, mendukung kan. Nah, ya cocok sebagai tempat curhat, mendukung dia. Tipe C itu orang yang careful, kalau diajak hati-hati ya sudah, kalau kita mau investasi ya ajak tipe C gitu. Atau taruh orang keuangan di tipe C supaya ngontrol, ngeremnya itu kuat gitu, mencengkeramnya itu kuat gitu ya. Nah, kemudian eksternalnya itu yang ada di luar lingkaran itu ya. Tipe D itu dia peduli dengan kompetensi, dia menuntut orang itu melakukan itu gitu, maksudnya orang itu harus kompetensi, harus menunjukkan hasil, harus punya tindakan yang cepat gitu ya. 3 itu. Kemudian orang I itu dia butuh tindakan, butuh antusiasme, butuh hubungan. Kemudian tipe S butuh hubungan, butuh ketulusan, butuh kehandalan. Jadi walaupun S itu begitu tapi menilai Anda, wah ini wong ini ndak handal, ini ketoke gak isoan iki ya wis gitu. Jadi dia menilai tipe S itu. Tipe C itu meminta kualitas, kehandalan, dan kompetensi. Jadi itu gitu ya. Jadi ketika Anda ketemu orang I, maka Anda harus menunjukkan tindakan yang baik, Anda harus antusias. Nek loyo itu mending nggak usah ketemu deh. Wis tidur aja dulu, atau minum obat dulu. Gitu ya. Dan Anda harus membangun hubungan yang baik gitu. Ketika ketemu orang D, Anda harus punya kompetensi, Anda harus ya ini rangkumannya ini. Jadi ini. Ketika Anda berhubungan dengan orang D, maka Anda harus penuhi kebutuhannya dengan cepat, tidak boleh bertele-tele ya, cepat pokoknya. Karena tipe D itu ya begitu tuntutannya. Kemudian penekanannya pada apa? Hasil yang cepat dan signifikan gitu ya. Kemudian keuntungannya apa? Bicaranya kayak gitu, untung rugi gitu ya. Kemudian peningkatan atau produktivitas atau efisiensi. Jadi kalau ngomong sama tipe D, Pak ini paket Arofamina ini bagus loh Pak, ini efisien banget. Efisien itu kosakata ya, kosakata yang penting buat. Selama teman-teman tidak ngomong efisien, produktivitas, tidak ngomong hal-hal yang kosakatanya dia, maka dia nggak pernah masuk gitu ya. Pak ini penerbangannya Surabaya langsung Medina, efisien sekali Pak, waktunya cepat dan seterusnya kayak gitu ya. Yang sesuai dengan kebutuhannya dia gitu loh ya. Nah, itu tipe D. Kemudian tipe I itu tingkatkan antusiasme Anda. Kalau Anda itu tipe S yang enggak cukup antusias atau tipe C yang enggak cukup antusias, maka Anda harus berusaha antusias. Gimana caranya supaya antusias? Dengerin musik yang membangun mood yang baik, atau Anda olahraga dulu sebelum ketemu supaya moodnya baik gitu loh ya. Jadi kebaca itu. Kemudian Anda harus menjalin hubungan yang menyenangkan, yang bersahabat, dekat gitu loh ya. Kemudian Anda harus memberikan dorongan kepada I ya. Penekanannya apa? Antusiasme, testimoni. Nah, lihat teman-teman. Testimoni itu tidak untuk semua orang ya. Ternyata testimoni itu hanya butuh orang customer yang tipe I aja. Tipe D nggak butuh. Aku butuhnya kamu itu. Kamu itu kompeten nggak? Kamu itu bisa dipercaya nggak? Itu. Dia nggak mau dijelasin testimoni itu. Testimoni itu yang dibutuhkan orang I. Kesempatan, inovasi, atau spektakuler lah. Ya, jadi tipe I itu kayak begitu ya. Kemudian tipe S adalah orang-orang yang butuh ketulusan, hubungan, dan kehandalan Anda. Jadi lakukan pendekatan dengan tulus. Kosakatanya tulus ya. Kemudian apa? Bangun persahabatan, dekat ya. Berikan trust. Jadi Anda harus percaya betul gitu ya. Anda punya niat dalam hati mau memanfaatkan dia, itu dia tahu tipe S itu. Ya, jadi Anda harus betul-betul tulus. Kemudian tunjukkan bahwa Anda handal membantu dia. Ya, handal membantu gitu. Jadi bukan setengah-setengah. Penekanannya banyak nih, support, membantu, memberikan kemudahan, kenyamanan, garansi. Nah, garansi itu orang S loh butuhnya. Orang D dan orang I tidak butuh garansi. Ya. Jaminan, garansi atau jaminan. Kemudian orang tipe C itu adalah orang yang menuntut kualitas, kompetensi, dan kehandalan ya.
penekanannya itu kira-kira teman-teman ya. Nanti ini slide ini tak share, nanti bisa dibaca ulang ya. Tapi kira-kira kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya, jadi sudah semakin mengerti kan gimana kita memperlakukan orang tipe C, D, I, S, C. Ya, jadi itu harus keluar dari keluar dari stereotip kita. Jadi kita harus berubah jadi apakah kalau kita ketemu prospek D kita harus jadi D? Tidak, nek jadi D tukaran terus. Loh, saya pernah kok punya customer tipe D, kebetulan pengusaha sukses, kolonel angkatan laut pula. Kemudian ceritanya beli bisnis kelas, kemudian tidak dapat bisnis kelasnya. Nah, kemudian saya sambungkan sama pihak airline lah. Pihak airline ini yang ngadepi tipe D tukaran jadi kasus hukum. Akhirnya dilaporkan hukum malahan. Ini tak selesaikan aja selesai ini. Akhirnya saya ketemukan 2 orang malah jadi kasus hukum malahan. Bayangin satu kolonel angkatan laut sukses kaya raya. Bayangin. Jadi orangnya koleris dominan kuat, ketemu sama orang airline juga dominan kuat, diceramai pula. Wah, wis tambah gak karu-karuan gitu ya. Jadi kalau kita ketemu tipe D, maka kita harus memperlakukan prospek itu selayaknya tipe D, bukan kita jadi tipe D gitu ya. Karena kalau kita jadi tipe D tukaran gitu. Sama seperti ketika kita ketemu prospek tipe S, kita tidak harus jadi S, tapi kita penuhi kebutuhannya dia sebagai tipe S gitu loh. Ya. Kalau kita tipe S dan kita tipe D, jangan kita jadi D. Waduh, itu kayak diinjek-injek itu S-nya. Kayak di apa ya? Waduh, habislah pokoknya, merasa didolimi gitu loh. Ya. Ya, dipeksa merasa diapa-apakan, sudahlah berat pokoknya itu. Ya. Nah, ini lebih detail lagi nih. Jadi tipe D, I, S, C masing-masing itu kalau dalam tekanan dalam banyak hal ini ya. Jadi nanti Anda bisa mengukur sendiri. Kalau ditekan, tipe D itu menjadi otokratik. Otokratik itu apa? Otokratik itu bentuk lain dari otoriter. Dia menjadi kayak begitu. Jadi semakin susah gitu. Ketika misalkan Anda punya prospek D, kemudian dipaksa terus, dikejar terus, dia tambah tidak bisa gitu ya. Tambah otokratik itu apa ya? Menjadi menarik diri, ini bentuk lain dari otoriter ya. Jadi kemudian kalau I ditekan, agresif dia jadinya. Kalau S ditekan, dia malah bersembunyi. Malah angel digoleki teleponnya dimateni gitu. Ya, diblokir sudah. Tipe C sama, menghindar dia. Jadi wis digoleki ngilang ngono ae wis. Kemudian tipe D itu menghargai hasil. Kalau I menghargai popularitas. Jadi ketika kita ketemu orang I ya kita puji-puji terus aja. Wah, Bu hebat ya kemarin memenangkan hadiah ini. Ibu luar biasa ya dapat piala ini. Dia butuh itu gitu ya. Kemudian tipe S itu butuh perhatian ya, perhatian itu berarti personal ya, perhatian. Kemudian tipe C itu menghargai aktivitas ya. Kemudian untuk bertumbuh, untuk kita berarti untuk diri kita ya. Untuk bertumbuh kalau kita D harus banyak mendengar. Harus dengan sengaja mau mendengar, belajar mendengar ya. Karena tipe D itu problemnya dia keras kepala itu, enggak mau dengerin gitu ya. Kemudian untuk bertumbuh tipe E harus teliti ya, belajar segala sesuatunya ditulis. Jangan diingat, pasti lupa semua. Bukan IQ-nya lemot, enggak. Karena memang profil karakternya mengabaikan, jadi enggak mau gitu ya. Jadi harus belajar ditulis. Kemudian tipe S belajar lebih berinisiatif ya, membuat keputusan ya, punya inisiatif gitu, tidak ngikut orang gitu. Kemudian tipe C belajar memutuskan ya, belajar decision making ini, belajar decision making ini. Tipe C ini. Kemudian tipe D itu menghargai waktu, tipe I menghargai upaya ya. Jadi kita kerja keras itu semakin sengsara kita dilihat dia itu semakin dia menghargai gitu. Ya. Jadi gobios gemblok kabeh gitu. Oh, itu malah dia menghargai sekali gitu ya. Kemudian tipe S itu menghargai hubungan baik. Jadi ini trust ya. Jadi kalau kita ini orang baru biasanya tipe S itu jarang dia. Bisa langsung closing itu jarang. Harus kita cukup dekat lah.
Jadi teman-teman kalau udah tahu kayak gini berarti kita harus membangun hubungan dulu ya, berkali-kali di SMS jadi kayak teman gitu. Jadi dia akan close nanti, ya. Kemudian ternyata tipe C itu butuh gengsi dia, ya. Jadi, nah dia menghargai gengsi gitu ya. Nah, kemudian iklim bekerja yang ideal untuk D itu kebebasan bekerja, kebebasan betul-betul total bebas, terserah. Ya karena itu environment-nya tipe D gitu ya. Wis gak ono sing ngurus gitu. Sebebas-bebasnya itu tipe D. Kemudian kalau I itu perlu didukung goalnya, dimotivasi gitu ya. Jadi kalau punya tim tipe I itu sering dimotivasi. Dia butuh itu gitu ya. Tipe D enggak perlu dimotivasi. Kasih challenge aja sekali setahun itu udah nyala dia terus selamanya. Kemudian tipe S itu memberi dan menerima saran, jadi saling take and give gitu ya, jadi saling ya sahabat kan, jadi hubungan baik gitu ya, jadi ya harus memberi menerima saling gitu. Kemudian tipe C itu butuh hal-hal yang detail, SOP dan lain sebagainya gitu. Ya jadi kalau tipe C itu kerja terus dia lihat kok enggak ada SOP-nya sama sekali, dia langsung keluar. Karena dia enggak bisa begitu. Ya dia butuh kayak gitu, SOP, tata tertib dan lain sebagainya. Dia butuh aturan-aturan kayak gitu. Hal-hal yang kayak begitu dia butuh. Tapi tipe I dia malah mumet dapat SOP macam-macam itu. Ya tipe I itu, iki opo meneh gitu ya. Kemudian untuk waktu tipe D itu perlu lebih efisien ya. Jadi dia butuhnya itu efisien cepat gitu pokoknya. Ukuran tipe D itu kayak gitu ya. Instan gitu. Kemudian tipe I itu butuh merangsang. Tipe S itu butuh persetujuan. Jadi dia harus menyetujui. Tipe C butuh akurat gitu ya dari sisi waktu. Kemudian dukungan tipe D ini butuh kesimpulan aja. Jadi jangan diceritakan. Storytellingnya itu gak cocok sama tipe D ya. Jangan storytelling sama tipe D gitu ya. Malah ditinggal tidur nanti sama D. Ya, jadi dia butuh kesimpulannya apa gitu ya. Kesimpulannya apa? Saya kalau baca proposal itu langsung saya balik. Kalau proposal luar negeri kan ada executive summary di depan, tapi kalau proposal Indonesia di paling belakang. Saya bukanya dari belakang, set gitu. Kesimpulannya tok nak waca, sudah cukup. Gitu. Ya, tipe D begitu. Kemudian apa ini ya? Dukungan, mimpi dan intuisi ya. Jadi tipe I itu ya butuhnya itu gitu. Kemudian S ya tetap hubungan baik, pokoknya tentang itulah ya. Tipe S itu melulu aja itu aja yang diharapkan. Kemudian tipe C itu logika, prinsip gitu-gitu ya. Kemudian berikan jawaban atas pertanyaan apa. Apa kalau D itu apa, kalau I itu siapa? Karena orang ya. Sentralnya di orang, sentralnya di personal tadi. Kemudian S itu mengapa? Kasih penjelasan. Dia butuh itu gitu. Terus C itu butuh tahu bagaimana gitu. Caranya itu piye gitu ya. Dia butuh kayak gitu. Jadi detail sekali. Kalau mengapa itu kan hanya alasan. Kalau bagaimana kan sudah panjang sekali kan itu ya. Untuk memutuskan tipe D itu pilihan dan kemungkinan, kasih pilihan ya. Kemudian tipe I itu butuh testimoni, insentif ya. Kemudian S itu butuh garansi atau kepastian atau jaminan. Tipe C butuh bukti dan pelayanan. Kemudian spesialisasinya kalau D itu ngontrol ya, mengontrol. Jadi kalau kita ketemu orang D, beri ruang dia untuk pegang kendali ya. Jadi jangan kita aja yang ngomong terus. Jadi kita harus banyak tanya. Biar dia yang kontrol, pegang kendali, pegang kontrol dia. Kemudian kalau ketemu orang I, ya ini kata kuncinya kan sosial ya. Jadi ya sudah ngobrol-ngobrol. Ngobrol itu lebih suka di kafe yang kerumunan banyak orang. Atau nanti ada musik apa itu ya sudah kita ketemu di sana aja. Itu seneng banget gitu ya. Tipe S itu butuh disupport ya. Tipe C teknis ya, bahasa kosakatanya teknis gitu ya. Nah, kemudian ini sudah menyangkut ciri-ciri ini, ciri-ciri fisik. Ya. Tipe D itu pancaran sinarnya tajam dan berapi-api gitu ya.
Kalau lihat saya jangan lihat sekarang, lihat dulu sebelum sakit. Oh, itu tajam sekali. Ya. Kemudian tipe E itu berbinar-binar dan cenderung kudung guyu gitu. Ada jenakanya dia. Tipe E itu sama-sama cerah gitu ya. Kemudian tipe S teduh dan lembut. Gimana ya teduh dan lembut itu ya? Teduh dan lembut gitu. Tipe C itu menyelidik. Menyelidik ya, curiga, memang karakternya curiga. Jadi penuh penyelidikan gitu ya. Cara berjalan tipe D itu cepat dan berat. Cepat dan berat. Cepat jalannya ya. Jalannya cepat. Saya dulu kalau jalan itu mesti ditarik sama Budia itu. Kecepatan jalannya. Jalan bareng itu dhisik mesti. Kecepatan gitu. Ya. Kalau I juga cepat tapi ringan, enteng gitu loh. Jalannya itu enteng gitu. Bisa maksudnya paham tak ini ya? Ya, ada yang jalan berat itu, ada jalan ringan gitu. Kemudian S itu santai. S itu santai ya. C pemenang teratur dan tertata. Bisa jadi S itu ngitung loh jalannya. Ini berapa langkah ya sudah gitu. Ya tipe S itu kayak begitu. Tipe C itu ya, teratur dan tertata. Tadi nek langkahnya kepanjangan, oh ini kepanjangan ini. Ya, jadi dia bisa begitu ya, tipe C itu. Kemudian cara berpakaian. Tipe D itu berwibawa dan nyaman untuk bergerak. Jadi itu alaminya begitu. Jadi dia sudah bawah sadar begitu itu. Jadi tidak terus kudu ngoco nanti ganti baju. Enggak kayak begitu. Jadi sudah alaminya begitu gitu ya. Kemudian kalau tipe I ini warna-warni ya. Jadi jangan harap saya pakai baju warna hijau, itu tidak mungkin ada dan saya tidak pernah punya gitu. Ya, baju itu putih semua baju saya itu. Jadi kayak seolah-olah tidak ganti baju saya. Padahal baju putih saya itu ada 6. Putih hem yang sama, satu merek itu. Ya ada sih beberapa merek, tapi ada satu merek itu ada 2, ada 3 gitu. Jadi putih aja semua gitu. Jadi kalau I itu warna yang warna-warni, rame lah pokoknya. Jadi kalau ada aksesoris macam-macam gitu. Ya. Nah, termasuk orang laki-laki itu aksesorisnya juga bisa macam-macam gitu. Kemudian warna yang menyolok itu tipe I ya. Kemudian tipe I itu udah dari jauh itu kelihatan banget udah. Oh, itu tipe I datang gitu udah kelihatan. Ya. Karena merah gitu. Merah muda gitu kelihatan banget itu. Kayak stabilo kan. Ya. Waduh jalannya cepet kan. Oh, tahu-tahu nyampe sudah gitu. Kemudian kalau S ini santai banget, santai, nyantai, nyaman, kemudian netral dia. Dia juga netral, enggak berani nyolok dia. Enggak berani. Yang paling kelihatan tipe I, ini kelihatan banget itu ya. Kemudian kalau tipe C, rapi, licin, warna netral. Dia nggak bisa pakai baju yang nggak disetrika itu nggak bisa. Kalau saya itu baju di hanger jemuran itu bisa saya ambil, saya pakai. Karena prinsip praktisnya cepet gitu ya. Saya udah biasa gitu. Makanya kenapa teman-teman tahu saya gundul terus itu supaya nggak repot nyisir, nggak pakai minyak. Udah langsung mandi berangkat itu loh. Prinsip kepraktisan itu loh. Saya menemukan tipe D yang kayak saya ini banyak loh yang gundul itu. Nggak hanya saya toh. Saya punya teman namanya Mas Iman itu, dia direkturnya PAL itu. Dia juga gundul persis kayak saya, enggak pernah. Alasannya apa? Biar cepet aja enggak mikirin di depan kaca gitu. Dia alasannya sama gitu. Jadi alasan kepraktisan itu. Udah, kemudian cara bersalaman. Kalau tipe D ya kuat dan tegas gitu ya. Pokoknya salaman sama D ini ya siap-siap rodok lorong gitu ya. Remetane kuat gitu ya. Tapi untuk I itu kuat dan bersahabat. Ada bedanya ya, bersahabat. Kuat tapi ya enggak terlalu kuat banget gitu. Kalau S itu lembut dan hangat. Ya, piye lembut dan hangat itu. Nah, itu perlu praktek itu. Lembut dan hangat itu kayak apa? Coba yang S nanti biar tahu rasanya. Kemudian kalau C itu harus ada sisi formal. Dia formal ya. Formal itu ya dia ngatur harus tegak lurus dan lain sebagainya. Dia enggak bisa duduk sambil salaman itu enggak iso. Tipe C itu. Dia harus tegak formal dulu gitu. Ya jadi segitunya tipe C itu ya ngaturnya. Kemudian cara duduk. Cara duduk itu kalau tipe D posisi siap
untuk berdiri. Duduknya kayak saya gini ini tegak siap berdiri tuh ini. Tapi kalau layah-layah ini bukan tipe D itu. Ya, tipe D tidak kayak gitu. Ya, ndelosor sedakep barang ini bukan tipe D. Ya, ada yang kayak gitu. Saya sering juga kayak gitu, tapi enak memang kayak gitu. Nah, saya kan bisa pindah-pindah kemana aja yang saya suka kan, yang saya butuhkan kan. Nah, orang tipe I itu gak iso diem, dia duduk sambil bergerak. Dan dia cenderung agak dekat, agak close ya. Jadi dia selalu mengambil jarak yang dekat gitu. Kursi diseret dekat gitu. Kalau tipe D normal formal lah ya. Ya, dia duduk di situ ya di situ. Tapi kalau tipe I itu mesti geret-geret lebih dekat gitu. Ya. Kemudian tipe S santai dan menyandarkan tubuhnya dengan nyaman. Jadi ini mau sedakap ngono S enak ngono kuwi. Lek kuwesel ya ngono enak iku. Pemene kursi empuk ngono di sofa tuh enak sudah. Bablas tidur sudah. Nah, coba bayangin lihat tipe C itu. Dia duduk itu saya mikir ya apa caranya supaya rapi ini gitu. Rapi, teratur, baju gak lungset. Ini saya dipikir duduk saya mikir kayak gitu ya. Saya sok benak nih baju nih roknya disingkap nih ngono-ngono wis kelihatan itu tipe C itu sudah. Nek tipe I itu wis buah terserah. Ya. Kemudian intonasi suara nah ini. Kalau tipe D itu keras, kecepatannya tinggi, cepat ngomongnya cepat. Nah, saya ini termasuk cepat nggak? Termasuk cepat ya. Ini walaupun kayak gini ini masih kalah sama kecepatan berpikir saya. Saya itu pernah ngetes kecepatan berpikir saya 3 kali lipat daripada kecepatan saya bicara. Jadi sosoknya itu sering muncul kan? Karena pikiran udah lewat jauh gitu. Suara belum keluar gitu. Itu agak berat orang D kayak gitu ya, orang D itu. Itu bukan saya aja faktor saya, bukan. Itu karena faktor D-nya itu. Ya, jadi hampir semua orang D itu kayak begitu. Pikirannya cepat sekali gitu. Untuk I itu suaranya juga keras, cepat, tapi ekspresif gitu ya. Ya kayak saya gini nih, ini tipe I ini. Yang tipe ada ekspresinya gitu ya. Nah, kemudian S itu datar, sedang, suaranya konstan dan hangat. Nah, suara hangat itu piye? Aku kurang paham. Tapi kira-kira gitulah, bisa dirasakan itu, enggak bisa dideskripsikan, tapi bisa dirasakan. Oh, itu enak ini, gitu ya. Kemudian tipe C, sedang, datar, dan formal. Masih ono sisi formalnya, gitu ya. Tipe C, gitu ya. Nah, ini teman-teman sudah bisa melihat lebih jauh kan ya. Nah, ini intonasi suara ini menjadi penting ketika teman-teman telepon nih, langsung nebak nih, ini orang tipe apa gitu ya. Nah, ini bagaimana mereka itu termotivasi. Coba lihat ini. Tipe D itu termotivasi oleh tantangan. Jadi tipe D itu kasih challenge gitu. Kasih challenge gitu. Ya, jadi dikasih masalah itu tipe D itu ya itu, butuhnya dikasih masalah dan nanti dia menyelesaikan sendiri gitu. Ya. Kompetisi itu menjadi penting buat D. D itu termotivasi dengan kompetisi itu. Antar tim itu kalau ada D semua, wah itu seru itu dibuat kontes gitu seru. Tapi kalau ada D ada S ngalah terus, kalah terus nanti. Ya, jadi kalau semuanya D itu kasih kontes itu udah selesai urusan. Awal tahun tak kasih kontes ini selama setahun udah tuntas wis. Nanti bosnya tidur aja di rumah jalan sendiri wong dia ngejar kontes enggak ada habisnya itu. Ya. Enggak tawuran antar tim. Ya tawuran tapi ya wis aman itu. Artinya orang itu membara terus, desire-nya muncul terus gitu ya. Dia termotivasi dengan itu gitu. Kasih otoritas gitu ya. Orang D itu memang kebanyakan ya pegang posisi-posisi leader gitu. Karena ya memang itu alaminya di situ dia, itu hidupnya di situ gitu. Dia bisa hidup, bisa termotivasi terus dengan itu gitu ya. Jadi kalau ada punya tim yang punya tipe D, kasih challenge, kasih tantangan, kasih peran gitu ya, kasih peran. Ini nanti kita begini, tolong kamu pimpin ya. Udah selesai itu. Dia enggak usah dikasih tahu caranya, dia punya cara sendiri nanti. Ya. Tipe I ini social recognition. Jadi perlu penghargaan ya. Apresiasi yang kita kampanyekan ini sangat cocok untuk tipe I. Dia butuh itu, butuh penghargaan, social recognition itu, penghargaan sosial ya. Dia butuh aktivitas grup. Jadi kalau aktivitasnya itu sama-sama gitu,
Kalau ngejar challenge-nya sama-sama itu, wah dia senang. Tapi kalau sendiri-sendiri itu, yang tipe challenge tadi, tantangan tadi, tipe D tadi, bertolak belakang kan, nggak suka dia. Kalau bersaing satu persatu individual nggak suka tipe I itu. Tipe I itu maunya bareng-bareng ayo, pokoknya bareng-bareng. Karena dia prinsipnya nggak bisa selesai sendirian masalahnya. Jadi dia membutuhkan tim. Kemudian relationship juga hubungan yang baik itu dia termotivasi dengan itu. Kemudian tipe S itu butuh lingkungan yang stabil, ya. Lingkungan yang status quo gitu ya, stabil. Kemudian penghargaan yang tulus. Penghargaan tulus itu sifatnya personal ya. Makanya beberapa saya ngasih surat personal ya. Ngasih surat personal. Itu dalam rangka ini. Saya kan enggak begitu jelas ya siapa yang S ya. Saya coba aja. Nanti akan muncul kelihatan yang S ini. Dia kena banget dengan surat personal. Kalau diumumkan enggak, bukan domainnya S, diumumkan ini domainnya I. Jadi kalau kita ngumumkan setiap hari itu, ya ada yang kena, ada yang enggak gitu. Nah, yang kena ya I itu pasti kena. Kalau S itu kasih surat, saya kan kirim surat juga beberapa ke personal kan. Saya kirim surat personal. Kemudian tipe C itu adalah termotivasi oleh kesempatan. Dia diberikan kesempatan untuk mengasah keahlian. Jadi juga perlu peran dia. Jadi untuk membuktikan saya bisa itu juga butuh itu. Tipe C itu. Penghargaan atas kualitas. Jadi penghargaannya itu bukan prestasi, tapi kualitas. Kualitas itu cenderung urusannya proses ya. Oh ini prosesnya baik gitu ya. Itu yang dia termotivasi, bukan hasilnya gitu. Ya itu kira-kira sudah semakin jelas kan? Nah sekarang bagaimana cara kerja dengan masing-masing profile style? Ya kalau kita ketemu orang dominan, maka hargai waktu mereka, betul nggak? Jadi kita nggak boleh telat, loh. Harus in time, nggak boleh on time itu nggak bisa. Saya itu kalau janjian sama orang 2 menit tak tinggal sudah. Apalagi janjian sama marketing yang nawari apa gitu, kartu kredit nawari apa, hotel 2 menit tak tinggal sudah gitu. Ya itu gitu. Bukan sok ya. Ya karakter saya begitu gitu. Ya itu sudah bawaan oroknya begitu gitu ya. Jadi hargai waktu mereka. Jadi nggak boleh on time itu sudah salah. Jadi harus in time. Berarti datang sebelum jam yang ditentukan. Gitu. Kemudian fokus pada fakta-fakta. Itu kebutuhannya dia. Jadi jangan terlalu bertele-tele, langsung to the point gitu ya. Penuhi komitmen. Komitmennya apa? Jadi kalau kita komitmen A ya, kalau kita kasih promo A ya komitmen di A. Kalau kita kasih penawaran A ya kita harus komitmen terhadap itu. Itu yang. Nah, kemudian begini teman-teman. Orang yang berani komplain itu hanya tipe D ya, lainnya tidak berani. Tapi dia komplain, tapi tidak pernah berani menyampaikan, betul nggak? Jadi kita mesti menggali gitu ya. Orang tidak puas itu yang berani mengucapkan hanya tipe D, lainnya tidak berani. Gitu. Kemudian tunjukkan Anda kompeten ya. Orang D butuh Anda kompeten. Anda itu kalau ditanya semua itu harus bisa jawab gitu. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit tanya, jangan dikit-dikit sebentar ya Pak, saya tanyakan atasan saya, sebentar ya Pak, saya diskusikan. Itu enggak cocok tipe D begitu itu. Jadi harus bisa diputusi. Walaupun salah, menurut saya lebih baik salah nanti dikoreksi daripada sebentar ya Pak. Saya enggak bisa nerima kayak gitu. Kalau dia bilang begitu aja 3 kali saya sudahi yuk. Saya biasa begitu. Jadi kalau saya tanya, ini harganya bisa turun nggak? Misalkan hotel gitu ya, jauh-jauh dari Arab itu. Harganya bisa turun nggak? Sebentar Pak, saya harus koordinasi, W1. Kemudian deposit saya hangus nggak? Sebentar Pak, saya mesti konfirmasi. Wah 2. 3 kali dia tidak bisa memberikan kepastian, tak tinggal. Sudah Mas, nggak usah diteruskan. Saya selalu begitu. Tipe D kayak gitu, ngeri ya tipe D itu. Makanya banyak problem maker dia. Kemudian biarkan mereka pegang kendali ya. Sudah biarin mereka ngontrol. Nggak apa-apa. Mereka ngontrol tapi yang pegang manfaat kan kita gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Biar dia banyak ngomong gitu. Jangan kita yang banyak ngomong, kita banyak tanya aja gitu. Ya, ini tipe D ya. Bisa paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau kita tipe D, Pak? Ya kita harus menurunkan ego dan segalanya, harus siap dengan itu semua. Kita bayangin kita harusnya ngontrol, kita turun menjadi yang dikontrol dia gitu. Kita harus menghargai waktunya dia, bukan menghargai waktu kita. Kita juga nuntut waktu, betul nggak? Nah, kalau kita D, kita harus banyak ngalah. Ya, harus dengan sengaja, dengan sadar dan dengan kesadaran penuh harus ngalah. Kalau tidak ngalah, bahaya ini bisa konflik ya.
Konfliknya keras antar D itu. Bahaya ini. Oke, kemudian kalau kita ketemu I gimana? Udah tertawa bareng aja sama mereka. Santai aja, wes kata kuncinya cuma itu. Jadi kalau Anda prospek itu gak usah nggotas gede-gede kakean nih mau malah dilolok nih gopo ae Mas sampai ini sulapan tau. Malah dilolok nih sama tipe I. Jadi tipe I itu sudah easy going lah pokoknya. Wis enak-enak Pak umroh sama Arafah Mina selesai sudah 2 kalimat itu sudah selesai. Ya jadi sudah nggak perlu pakai brosur iki opo Mas gak ngerti aku. Malah kon maca nih nanti, malah suruh kita yang membacakan. Repot kan? Jadi dengan I itu sudahlah. Santai aja ya. Kemudian dengerin aja. Kasih dia panggung juga gitu ya, kasih panggung gitu. Kasih panggung, suruh cerita apa gitu dia ngalor ngidul. Biar dia puas dulu, suruh cerita aja kalau misalkan ada apa gitu. Kalau dia melihara burung, Pak, ini burung itu bagaimana ya, Pak? Suruh cerita burung aja 1 jam, habis itu kita tinggal closing gitu. Dan gitu aja, jadi jangan kita yang cerita gitu. Ya, kalau dia suka politik, suruh cerita aja politik sampai 1 jam kita dengerin aja, ya, habis itu kita closing. Jadi gimana Pak ini Pak? Ini gitu aja sudah selesai, gitu ya. Pokoknya paling enak ngomong sama I itu sudah. Ibaratnya kita ngantuk pun I itu nggak tahu gitu ya. Ya bukan meremehkan I loh ya, karena I itu memang easy going. Udah, saya punya teman I itu banyak banget tuh, banyak banget. Ya, jadi enak aja ngomong sama mereka, janjian itu sudah pakai tepat-tepat itu sudah popo gitu. Dia juga gampang melupakan kan. Jadi enggak ingat dia masa lalu sudah enggak ingat gitu. Kemudian, nah, ketemu orang S ini rada hati-hati. Kata kuncinya hati-hati loh. Hati-hati jangan sampai terjadi konflik. Dia dendam. Kasihani gitu maksudnya, kasihani tipe S gitu ya. Jangan sampai ada konflik karena dia dendam. Orang dendam itu yang sakit yang merasakan dendam bukan yang didendami gitu. Jadi dendami wis lali. Apa meneh dendami karo I, waduh ini guyu-guyusan. Ya jadi bayangin ya, tipe yang berbeda satu rumah ini seorang karu-karuan. Cerita saya tadi adik saya I sama C tadi, wah enggak karu-karuan itu lek ketemu hari raya itu seru di rumah itu ya gara-gara 2 orang itu. Tukaran tok isine sembarang hal itu jadi bahan pertengkaran sudah. Tapi ya nggak ada yang tersakiti karena nggak ada S-nya. Coba kalau ada S-nya, ada yang sakit hati dalam keluarga kan enggak baik. Ya, tipe S itu hati-hati. Kemudian coba kenali sama mereka. Kalau mau ngajak bicara itu personal. Jadi misalkan dalam kerumunan gitu, ya dijak rame-rame di sini, ditarik minggirin pojok gitu. Ya, itu maunya gitu. Itu environment-nya begitu gitu ya. Jadi dia harus mojok sendiri gitu. Jadi private gitu loh. Jadi I itu begitu ya. S ya, S, sorry. Kemudian etik dan sopan. Jadi perhatikan kesopanan karena S itu kan menilai tuh, walaupun tidak banyak bicara tapi dia menilai orang gitu ya. Hargai cara pandangnya dia. Jadi kalau dia misalkan belum bisa closing, banyak alasan itu hargai, jangan dipaksa ya. Dia juga tidak bisa dipaksa. Repot kan? Bayangin, kita ini merospeksi S ini tidak bisa membuat keputusan. Pertimbangannya banyak, tapi nggak bisa dipaksa. Terus piye caranya? Bangun hubungan sampai deket. Nanti kalau sudah deket, dia percaya dia akan mudah diarahkan ya. Tidak dipaksa, diarahkan. Ya podo ae maksa sebetulnya, tapi karena sudah ada trust, konteksnya ganti diarahkan. Tapi kalau masih belum trust, makso iki jadinya. Tipe C, sabar. Jadi saya itu sabar banget. Jadi saya itu latihannya sabar itu sama Budiah itu. Sabar banget. Salah semuanya saya itu. Saya ngambil baju salah. Nanti saya kalau ngambil baju itu selalu baju yang paling atas. Walaupun kemarin sudah pakai itu, ya pakai itu lagi. Karena kalau pakai yang bawahnya mesti geser 1 cm itu nanti Budiah buka lemari, oh saya dimarahi. Ya begitu. Ya jadi sabar sama tipe C ya. Komunikasi singkat tapi harus jelas ya. Jelas. Nggak boleh to the point juga. Kalau to the point kurang ya. Kurang, reasonnya kurang gitu.
Kemudian tidak bisa didesak ya. Ingat ya, ketika tipe C itu nggak iso Mbak Fitri. Promo berakhir nanti sore jam 3 itu nggak iso. Ya, dia nggak bisa membuat keputusan secepat itu, jadi harus kasih ruang lah. Kalau ketemu tipe D itu cocok, Pak jam 1 nanti Pak habisnya, kurang 5 menit gitu. Bisa. Tipe C lebih baik enggak gitu daripada ngambil resiko gitu. Ya. Kemudian hargai prosesnya. Ya memang C itu kayak begitu gitu. Ya, dia itu tipikal orang yang hati-hati sekali. Kemudian bangun hubungan dengan mintai masukan gitu. Jadi dia seneng gitu karena dia punya banyak kosakata tentang etis, etika, aturan main. Dia bisa cerita banyak tentang itu gitu ya. Jadi hindari mendesak dan beri ruang. Jadi misalkan Bu sebetulnya promonya habis nanti jam 3 sore, kurang 5 menit. Tapi nggak apa-apa untuk Ibu, khusus untuk Ibu nanti kita ajukan bisa sampai besok Bu, misalkan gitu. Jadi bahasanya sudah harus ada sisi-sisi kayak gitu ya, nggak bisa ditekan gitu, tipe C itu. Ya, jadi sudah mulai jelaskan teman-teman ya. Nah, jadi ini slide terakhir ini. Jadi teman-teman harus keluar dari stereotip pribadi Anda, tekuk dan sesuaikan dengan gaya komunikasi orang lain gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, kalau sesuai nanti nggak akan ada konflik gitu ya. Karena persepsinya sudah tidak ada lagi, tidak muncul persepsi di situ, sudah semuanya sama, sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, jadi itu kira-kira teman-teman nanti kalau butuh tes real ya untuk kebutuhan diri sendiri nanti saya kasih linknya atau Mbak Fitri bisa share linknya yang dulu pernah dikasih Coach Askan itu tes di SC ya. Nah, nanti di share ke teman-teman biar nanti teman-teman tahu nomor 1 dominannya apa, nomor 2 apa sehingga bisa mengelola gitu. Tapi yang lebih penting sebetulnya 2 hal. Ketahui diri kita apa, yang kedua adalah ketahui mitra bicara kita apa gitu. Kalau kita udah tahu itu, maka kita bisa mengatur pola gitu ya. Jadi kita harus bagaimana gitu. Itu menjadi penting ya. Karena ilmu ini itu penting sekali untuk repot. Repot itu pendekatan ya. Kalau pendekatannya salah, tidak dekat jadinya, betul nggak? Jadi mentah terus. Harusnya itu dari kontak ke warm terus hot, tidak bisa karena mentah terus. Jadi cold terus gitu. Seolah-olah itu kita itu ada halangan terus gitu, tidak bisa close itu tidak bisa, deket itu tidak bisa, gitu ya. Nah dengan ilmu ini teman-teman bisa akan lebih. Nah ilmu ini bisa dimanfaatkan di mana aja, di keluarga terutama sebetulnya, gitu ya. Yang sudah menikah coba, istrinya Mbak Fitri istrinya apa? Suaminya? Suaminya S, Pak. Nah S kan, nah itu hati-hati Mbak. Apalagi yang D itu istri, hati-hati. Jadi Mbak Fitri harus banyak memberi ruang kepada suami untuk memimpin gitu ya. Saya kan sudah sering nyontohkan ya. Saya sama Mbak Fitri sama Bu Ira itu kan tidak pernah memutuskan toh. Saya tanya dulu, tapi walaupun akhirnya yang saya bisa giring keputusan saya sebetulnya, tapi saya giring ini seolah-olah menjadi keputusan mereka gitu. Ada ilmunya kan, sering saya kasih contoh begitu kan. Jadi selalu saya tanya, Mbak ini baiknya gimana antara ini sama ini. Sebetulnya dua-duanya ini keputusan saya, tapi saya tawarkan. Nah, akhirnya kan milih salah satu keputusan saya juga toh. Nah, jadi kayak gitu, kasih ruang gitu ya. Mas Helmi istri apa Mas? C, ya, aman lah kalau C. Mas Hilminya apa? Cenderung S. Masih aman itu, udah aman lah, aman. Sama-sama slow semua. Nggak ada yang ngegas itu Mas. Cuman hati-hatinya begini, harus sama-sama membangun kesepakatan. Ayo kita perlu nginjak gas loh, jangan ngerem terus gitu. Karena kalau ngerem terus nggak jadi kemana-mana gitu. Gas ya sidik-sidik diinjak gitu. Ya, Mbak Lolita, suami? C, Mbak Lolitanya S. D. Oh D. Wah, ini rada sama Mbak Fitri ya. Ya itu yang harus ini ya. Dengan sengaja menurunkan tensi ya, turunin dikit gitu. Lah iya, saya sekarang harus lebih sadar kan, lebih sadar untuk bisa nurunin gitu. Nah, Mbak Putri apa? I dan S kayaknya. I dan Tapi ada D-nya nggak ngerti. I dan S itu masih aman, Mbak. Yang tidak aman itu ada I sama C. Tukaran terus nanti. Bayangin, yang satu ceroboh, yang satu manuan. Wah,
Bayangin itu memandangnya adik saya itu nek ngelong-ngelone adik saya yang I itu wus bahasa-bahasa ndak karu-karuan. Udah karena ya saking cerobohnya bayangin. Berangkat bawa truk pulang naik bis gitu. Truk kita jalan di truk ya mau ya bayangin. Ya begitu. Suruh jemput anaknya sekolah, lali ngopi. Ndak dijemput sampai jam 3 sore, ibu saya yang jemput. Wah, seru pokoknya. Jadi orang I itu kayak begitu. Suruh berangkat itu niatnya jemput, tapi so mampir ngopi lali ndak jemput. Ditelepon dari sekolah, kok nggak ada yang jemput. Akhirnya ibu saya yang jemput. Ngeri kan? Jadi tipe I itu kayak begitu, ketemu tipe C, tukaran terus itu. Ya. Demikian juga S sama D ya, cuman D-nya harus banyak ngalah gitu ya. Tapi kalau S-nya sadar, ya enggak apa-apa, artinya dimarahi pun memang modelnya kayak gini, sudah biasa. Jadi sudah biasa begitu. Ya, nah sekarang teman-teman udah paham ya. Dalam lingkungan kerja juga sama seperti itu. Nek tipe enek sing glonjom gitu ya. Punya ide-ide tapi tidak pernah tuntas, biasa tipe gitu. Kita mesti maklum, diarahkan, disupport supaya dia bisa menyelesaikan gitu ya. Ojo terus dilolok nih gitu. Seneni malahan masalah gitu. Ya, jadi dengan ilmu ini betul-betul kita itu bisa paham, tahu bagaimana mengelola orang. Ya itu menjadi penting gitu ya. Ditambah satu lagi buku yang namanya Skill with People namanya. Karangannya Les Giblin itu bagaimana cara kita bicara, cara kita berkomunikasi itu harus seperti apa. Itu menjadi penting ya. Nah, saya rasa itu aja. Saya close dulu ininya.